Digester dan proses mikrobiologi dapat mengubah biomasa atau sampah organik menjadi bahan pembangkit gas metana atau CH4 yang jika dialirkan ke genset bioelektrik akan menjadi energi bagi penerangan, penggerak mesin, maupun daya listrik bagi perkakas rumah tangga. Biomasa atau sampah organik dapat dibangkitkan gas metananya dalam digester kedap udara dengan bakteri metana atau bakteri anaerob seperti Green Fosco atau GP7. Kemudian, gas CO2 dan CH4 yang diproduksinya dapat ditampung dalam gas holder di bagian atas digester. Dengan mengalirkan gas ke inlet generator set biogas, gas akan dikonversi menjadi energi listrik. Setelah pembangkitan gas metana, sisa proses fermentasinya yang berupa lumpur adalah bahan pupuk kompos yang baik bagi tanaman serta tanah pertanian. Biogas sebagai hasil dari suatu proses fermentasi aneka material organik atau semua bahan yang berasal dari makhluk hidup adalah sumber energi baru terbarukan yang dapat diperoleh dengan biaya murah dari bahan yang selama ini dikategorikan sebagai sampah. Gas yang terbentuk dalam tabung kedap udara digester biogas BD5000L dibuat dari fiberglass berbahan resin eternal jenis mat anyam dan mat acak dengan ketebalan 3-5 mm, mampu memfermentasi 5 meter kubik, kemudian ditambahkan melalui pengumpan sejumlah 0,5 meter kubik per hari. Sampah dan berbagai bahan organik dapat terus-menerus setiap hari ditambahkan ke lubang pemasukan atau intake chamber dan akan diurai oleh bakteri anaerob Green Fosco atau GP7 untuk pertama kalinya hanya 5-7 hari setelah mulai mengeluarkan gas metana atau CH4 dan tersimpan di bagian atas tabung atau gas holder. Selanjutnya, biomasa organik dapat terus-menerus ditambahkan setiap hari sepanjang tekanan dalam gas holder berkurang karena penggunaan bagi bahan bakar panas maupun bahan bakar gas oleh genset modifikasi bioelektrik. Pembangkitan gas metana dari bahan organik akan sangat mendukung upaya mendapatkan sumber energi alternatif. Diketahui, tren kenaikan angka konsumsi akan bahan bakar konvensional seperti premium dan solar terus menaik sejalan dengan bertambahnya populasi penduduk dunia. Bahan bakar minyak atau BBM yang berasal dari minyak bumi tersebut adalah sumber energi fosil yang tidak dapat diperbarui, sedangkan permintaannya naik terus. Demikian pula harganya, cenderung meningkat karena tidak ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Demikian juga dengan masih rendahnya rasio elektrifikasi di berbagai bagian wilayah Indonesia seperti Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pengolahan biomasa menjadi gas akan sangat membantu upaya pengembangan wilayah mandiri energi di Indonesia. Salah satu jalan untuk menghemat bahan bakar minyak atau BBM adalah mencari sumber energi yang dapat diperbarui, antara lain yaitu biogas. Produksi pupuk organik, biogas, dan bioelektrik berbahan sampah organik ini dapat dilakukan oleh perusahaan atau komunitas penimbul sampah organik antara lain seperti hotel, restoran, pasar induk sayuran, developer perumahan dalam pengelolaan tinja atau septic tank, serta pengelola tempat pembuangan sampah atau TPA. Pengelolaan sampah organik menjadi material baru berupa gas dan pupuk organik akan bermanfaat bagi manusia dan alam. Biogas, biometana, dan bioelektrik hasil teknologi proses fermentasi biomasa atau sampah dan limbah organik adalah sumber energi baru terbarukan bagi masa depan masyarakat hijau atau Green Society. Langkah-langkah penggunaan digester biogas adalah sebagai berikut. 1. Bahan baku bagi pembangkitan gas metana atau CH4 adalah semua jenis biomasa meliputi sampah organik, limbah pertanian, limbah peternakan, feses atau tinja, gulma air seperti eceng gondok, serta semua material lain yang berasal dari makhluk hidup. 2.
Larutkan Green Fosco atau GP7 setara dengan 1/1000 atau 0,1% dalam air secukupnya, yakni setara dengan volume material yang akan difermentasikan. Kemudian, diamkan selama 2-4 jam. Selama proses, lakukan pengadukan 2 hingga 3 kali. 3. Campurkan larutan ke bahan biomasa sampai membasahi bahan baku secara merata sambil dimasukkan secara bertahap ke dalam digester. 4. Pada hari ke-4 sampai ke-5 akan terjadi reaksi metagenik, yakni proses fermentasi yang akan menghasilkan biogas pada rentang waktu 5 hingga 15 hari tergantung jenis biomasa sebagai bahan baku pembangkitan gas metana atau biogas. Kualitas biogas dengan komposisi metana yang tinggi akan menghasilkan kalori lebih baik dibandingkan dengan gas pada komposisi metana lebih rendah. 5. Lumpur atau slari yang keluar dari digester adalah kompos. Simpan dan tiriskan di tempat yang teduh, diangin-anginkan, lalu pada hari kedua, bagian padat akan menjadi kompos yang siap untuk dipakai, serta cairannya akan menjadi pupuk organik cair.